pada malam hari ini kita bisa bersama-sama guru-guru pembelajar untuk belajar menggunakan FPC. Mudah-mudahan ini yang kita laksanakan ini nanti lancar adanya. Untuk yang muslim, mari kita ucapkan dulu dengan kita berdoa dengan membaca basmalah. Yang lainnya bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Monggo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, guru pembelajar Nusantara, alhamdulillah hari ini kita nanti bersama saya sebagai host Nur Lutfiatul Hasanah. Saya dari instansinya dari RA kelompok bermain ya dari di lingkungan PAUD. Di sini kita nanti dimoderatori oleh Ibu Sudila dan nanti sebagai presenter nanti Pak Joko. Kepada Bu Sudila langsung saja kami persilahkan untuk posisinya saya ke Pak Sudila sebagai moderator. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nanti kita akan menghadirkan sistem di malam hari. Kita dengan Pak Joko, saya akan membacakan guru-guru sebelumnya. Nama saya juga di BNN, saya di mobil. Tempat riset di Malas SMA Provinsi Lampung, yang mana sekarang aktif sebagai pengurus daerah dan juga FPC. Sebelumnya beliau bertugas sebagai guru Kabupaten Tulang Barat. Jadi langsung saya serahkan kepada beliau. Nanti Pak bisa dilakukan fungsi materinya. Oke, terima kasih Bu Sujila dan Bu Nur Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada malam hari ini kita bisa bertemu secara online dalam suasana yang cukup mencekam karena corona ini. Tapi kita masih bisa beraktivitas pada malam hari ini, belajar bersama karena kita ini sama-sama belajar. Jadi kalau nanti dalam penyampaian saya ada kurangnya atau ada salahnya, itu adalah hal yang wajar karena kita sama-sama belajar begitu. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya belum bisa share, mohon untuk kepada Ibu Nur Lutfi sebagai host, saya digeser sebagai presenter dulu, dan suara-suara yang masuk nanti mohon untuk ditutup dulu karena kita supaya fokus. Mungkin materi saya tidak sulit, materi saya tidak panjang, tetapi harapannya dengan materi yang sederhana ini kita bisa mengambil manfaat terbaik untuk kita bersama. Pada malam hari ini materi saya adalah tentang mailing, yang mana mailing ini berfungsi sebagai cara menuliskan berbagai dokumen yang berbeda tetapi dalam pekerjaan yang satu. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Tolong Bu Nur, saya dikasih Pak, cuma itu butuh waktu ini ya. Start sharingnya supaya bisa saya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang akan kita jelaskan atau kita berbagi pada malam hari ini adalah tentang bagaimana membuat surat itu kalau kita sebagai administrator, atau bagaimana kita membuat soal yang berbeda-beda kalau kita sebagai guru,
yang mana pekerjaan itu biasanya kita lakukan saat kita membuat dokumen, biasanya tidak 100% jadi. Maksud saya jadi itu kalau seandainya, ini saya hanya langsung kan ambil contoh saja. Seandainya saya membuat surat seperti ini, kok ada suara masuk ya? Iya, ini kenapa kedokter? Sebentar. Mohon suaranya digeser dulu. Iya. Halo, saya lanjutkan ya. Halo, ya silakan Pak. Saya lanjutkan. Ya silakan. Dalam pembuatan surat, biasanya yang sering kita lakukan adalah membuat surat yang tujuannya berbeda-beda. Misalkan kita mau mengirim surat kepada 100 orang. Nah, biasanya kalau yang kita lakukan, ini alamatnya yang kita tuju itu biasanya kita tulis dengan tangan setelah kita copy. Nah, itu akan mengalami kendala kalau yang kita bedakan banyak. Misalkan dari isi suratnya berbeda. Nah, ini kalau isinya berbeda nanti capek nulisnya kalau nulis tangan. Nah, bagaimana untuk mempermudah kita melakukan pembuatan surat dengan tujuan dan isi yang berbeda ini? Maka inilah kita gunakan yang namanya mailing. Mailing itu adalah hanya satu menu yang ada di layar kita. Di layar kita itu sudah ada menu yang ada di atas ini, bagian atas ini ada insert, design, layout, refine, dan satu lagi adalah namanya mailing. Nah, mailing inilah nanti gunanya adalah untuk mengisi surat-surat yang isinya berbeda ini tapi dalam satu pekerjaan selesai. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Kepada yang terhormatnya siapa saja. Ini kan berbeda-beda. Kalau misalkan kita membuat 100 tujuan, tentunya ini 100 lembar. Nah, kemudian kalau ini isinya juga berbeda, misalkan alamatnya berbeda, ya berarti ada 100 tujuan. Demikian juga kalau misalkan ini nanti ada isi yang berbeda, itu juga 100 tujuan. Nah, untuk mengisinya ini kita menggunakan bantuan yang berupa Excel. Jadi kita harus membuat daftar siapa yang mau dituju ini. Misalkan saja saya buat daftarnya di Excel seperti ini. Saya buat datanya, kita buat Excel karena ini sudah saya buatkan karena tujuannya supaya mempercepat dalam presentasi ini. Sehingga kalau kita buat dari awal tentunya ya memakan waktu yang banyak. Nah, sementara saya buat contoh saja. Kalau kita mau mengisi surat yang di Word tadi, kita bantunya dengan Excel. Jadi di Excel ini kita buatkan semacam tabel yang isinya kepada siapa atau apa isi surat itu berbeda. Contohnya ini, saya mau membuat surat kepada 16 sekolah misalnya. Ini kecil contohnya yang sedikit. Kalau kita nanti mau buat 1000 surat, ya seperti ini caranya. Maka saya buat yang kosong-kosong tadi, saya contohkan tadi, yang perlukan kan seperti ini. Ini tujuannya siapa? Misalkan kepala SMA sekarang di mana? Terus D-nya di mana? Nah, ini kita buatkan tabelnya seperti ini tadi. Kepada SMA-nya misalkan Negeri 1 Banjaragung, alamatnya di Banjaragung. Terus pada tujuannya ada siapa? Gurunya misalkan si Pak Dianal Anwar, nomor NIP-nya sekian, tanggal lahirnya sekian, dan seterusnya. Nah, ini adalah soal untuk membantu ngisi dari surat-surat tadi.
Nah, untuk mengisinya Bapak Ibu, kita gunakan mailing ini tadi. Kita klik mailing, kemudian kita pilih Start Mail Merger. Nah, kita klik, terus kemudian kalau kita sebagai pemula ini banyak pilihan ya. Tapi kalau kita pemula lebih baik kita pilih step by step. Supaya apa? Di situ ada petunjuknya bagaimana cara ngisinya. Misalkan saya pilih step by step. Maka akan ada di sini instruksinya satu-satu. Ini tahap 1 atau tahap step pertama dari 6 langkah. Yang pertama adalah suratnya. Letternya itu berarti karena sudah dibuat, berarti kita langsung next aja. Yang pertama letter suratnya. Ini ada masalah apa ini? Aduh. Halo tes. Aduh, kok ada masalah? Nah, balik. Lanjut ya. Iya, Pak. Nah, jadi ketika kita mau mulai dengan mail merger, langkahnya kita pilih tadi step by step. Kita langkah pertamanya adalah membuat suratnya. Suratnya kita sudah buat seperti ini. Kemudian kita karena sudah buat langsung next saja. Ini apa sih ganggu aja? Iya, saya cari nggak ada. Net start. Kemudian langkah kedua, gunakan dokumen. Ini juga kita gunakan ini, berarti kita langsung next lagi. Kemudian langkah ketiga, use an existing list. Kita browser ya. Kita browser file mana yang kita akan gunakan sebagai listnya. Berarti kita menuju ke Excel-nya tadi. Kemana Excel ini akan kita tuju? Ke tempat kita membuat dokumen tadi. Nah, misalkan yang akan saya tuju tadi ada di filenya saya simpan di D. Saya simpan di D, maka kita buka file D-nya. Kita buka file D-nya. Ya Allah, kok gangguan. Kita buka file D, saya simpan Excel-nya tadi. Misalkan saya nyimpennya di mana, kita cari tadi. Saya nyimpennya tadi di diklat. Karena saya nyimpennya satu file sendiri, Bu, dari folder, jadi agak panjang ya. Saya buka di sini. Misalkan tadi mailing tadi judulnya ya. Mailing, Excel-nya tadi saya simpan di sini. Maka ini saya buka. Nah, ini saya buka. Ditunggu sampai nanti akan terlihat hasil yang kita buka tadi, filenya kayak apa, itu akan kebuka. Tapi ini karena nggak tahu masalah apa, sinyalnya muter-muter atau bagaimana ini, sehingga ini harus sabar. Ini ada apa lagi? Masih membuka file Excel tadi. Ini ternyata jadi muter-muter. Ini kita nanti tunggu sampai kebuka sehingga filenya nanti akan nampak gitu ya, akan nampak. Nah, setelah nanti nampak akan kita pastikan semuanya itu tercentang, semuanya tercentang.
Loh, 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 loh. Nggak bisa, ini kenapa ya? Ya, kita tunggu sabar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ada masalah nih. Biasanya lancar-lancar aja. Tapi kenapa ini? Aduh. Kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi supaya ini tak tutup aja supaya cepat, ini nggak mengganggu nih. Ya, soalnya saya tutup. Saya ulangi ya, langkah ketiganya. Use exiting list. Kita browser dulu. Kita browser cari filenya tadi di mana. File untuk ngisi di suratnya tadi di mana. Nah, tadi saya simpennya di D tadi ya. Kita buka D. Kemudian ada di diklat tadi saya simpennya. Ada di Excelnya tadi ya, mailingnya di Excel tadi. Ya Allah. Ya Excelnya di sini ya, Excelnya contoh itu tadi. Halo. Nah, setelah kita buka biasanya lancar-lancar saja, tapi nggak tahu ini setelah kita gunakan ini kok jadi lambat. Halo. Suaranya nggak dengar Pak Joko ini. Aduh. Bu Susila. Halo, Bu Susila. Ya, suaranya Pak Joko juga hilang. Aduh. Suaranya Pak Joko hilang ya Bu? Aduh. Ya, suaranya hilang. Mungkin pengaruh sih. Oh, gitu ya. Halo. Iya, memang. Halo. Di Lampung hujan ini. Enggak Ki, Bu. Halo. Iya Pak. Halo. Pak Joko bisa meneruskan untuk tutorialnya. Halo. Iya, ini beliaunya masih bicara ini. Halo. Ini masih terus menyampaikan presentasinya. Halo. Enggak terdengar, Bu. Kok suaranya hilang Mbak Joko? Aduh, suara saya hilang. Dicek mic-nya Pak. Dicek mic-nya. Ini enggak mati nih, masih nyala. Iya. Nyala semua. Iya. Halo. Apa sinyalnya? Halo. Tapi ini di layar masih terlihat Tony. Terlihat ya semua. Iya. Jalannya masih menjelaskan kayak. Halo. Ibu Pak Joko bisa barangkali yang belum sudah terakhir bisa ngisi. Oh iya. Halo Bandung. Ternyata suaranya hilang. Benar tadi ini kami ya sudah rekam ya. Iya, saya ngerekam tapi mohon maaf tadi agak terlambat Bu. Iya, halo. Durasi tadi. Halo. Makanya saya pakai Halo. pakai laptop ya. Halo. Ayo Bu Sucila. Halo Bu Sucila. Ya sama. Halo Bu Sucila. Saya juga kurang yang disampaikan Pak Joko. Kalau menurut Halo Bandung, ibu kota perian. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Pemahaman saya main
Halo, Pak Jo. Halo Ya, Bu. Mbak Bu. Oh ya. Jadi, Ya, ini sangat lagi. Halo Bu. Monggo Pak. Halo muncul. Iya. Halo, assalamualaikum. Monggo dilanjutkan. Oke, Pak. Oke. Oke, sekarang untuk mengisinya tadi ya, kita lanjutkan kepada, kemudian taruh di sini di kepala sekolah. Isinya dengan dimut suara saya jangan dimut Bu Sujila. Suara saya jangan ya jangan dimut. Kedengaran kok. Jangan dimut. Iya suara saya dimut itu. Halo, halo sudah masuk, suaranya sudah masuk. Ya Allah, sekarang lanjut ya. Ini ke siapa? Dinya itu di tempatnya, misalkan alamatnya, kita klik di sini alamat, di insert. Kemudian melalui surat ini saya mengajukan permohonan kepada Ibu Kepala Sekolah. Seperti ini ya, yang ini kita kasih kepala sekolah siapa misalkan. Itu mic-nya disilang. Let's, iya ini makanya Iya. baru saya coba ini tadi. Oh, Karena mic saya jangan baru disilang ya Bu ya. Masih ini Ya terus seperti itu. Akhirnya saya klik Ah. hilang. Ini saya coba sih kok belum bisa muncul. Halo, suara saya masuk? Suara saya masuk Bu? Suara saya masuk? Lah jangan dimut. Aduh, Bu Nur, suara saya jangan dimut ya Bu. Suara saya jangan dimut Bu. jadi Oh ya. begitu agak lama baru bisa. Iya. Suara saya jangan dimut Bu. Nah, seperti itu jangan Nah, iya suara saya jangan dimute, jangan dimute. Ya Allah. Jadi kalau ini kita menyajikan terputus-putus ya saya yakin hasilnya nggak bisa diterima, saya yakin. Oh, bisa Pak, bisa. Kita lanjut ya. Namanya kita klik, nah di sini kita insert Bu ya, kita more item, kita beri namanya siapa, kasih nama gurunya ini di insert. Kemudian satu lagi pindah nipnya juga gitu. Ini cara mengisinya seperti itu. More itemnya juga gitu. Nipnya berarti taruh dikasih nip. Ya Allah, ganggu aja nih apa nih. Terus di insert. Begitu seterusnya Bu ya. Tempat tanggal lahir juga gitu. More item. Begitu seterusnya, tanggal lahir begitu. Di insert. Dan seterusnya, misalkan unit kerjanya di mana, kita tulis juga. Unit kerjanya misalkan di mana, kita kasih more item. Itu untuk semua yang kita mau ganti, semua ditulis gitu. Atau kita seperti itu. Atau alamat sekolahnya ini ya. Nah, setelah itu ini kalau kita sudah isi semua Bu, sudah isi semua, langsung kita next terus. Ya, langsung next terus. Selesai. Maka suratnya tadi yang berapa rangkap tadi sudah kita lihat di sini. Semua akan ganti-ganti sendiri. Nah, ini. Halaman 2 kita coba ya. Kita coba suratnya itu udah berbeda-beda. Ini yang pertama SMA Banjarmargo. Nanti kedua Banjarbaru,
yang ketiga Lentera Harapan, Negeri Manggala, dan seterusnya. Nah ini kalau kita suratnya bikinnya hanya sekali, tapi isinya bisa bermacam-macam, bisa beribu-ribu surat tanpa kita ngerjakan sampai berlembar-lembar, tapi cukup kita kerjanya dalam satu lembar ini. Dan nanti kalau ngeprintnya kita lihat di sini juga bisa. Nah, preview letter ya berarti di sini. Nah, ini previewnya untuk sini seperti ini, nama sekolahnya ini. Tapi kalau kita mau lihat hasil suratnya kayak apa, ya di sini. Hasil suratnya seperti ini. Misalkan halaman berapa. Ya, kita tinggal cek di sini suratnya sudah berbeda-beda. Nah, seperti itu. Misalkan ini saya ulangi ya, ini halaman pertamanya misalkan SMA 1 Banjaragung, maka begitu kita klik sudah berbeda suratnya. Termasuk tujuannya di sini sudah berbeda. Misalkan antara di sini dan sini sudah beda semua. Artinya kita bekerja satu kali tetapi bisa menghasilkan beratus-ratus dokumen yang berbeda. Ketiga juga berbeda. Keempat juga berbeda, dan seterusnya. Nah ini berbeda semua ya. 6, halaman 6 juga berbeda, sudah otomatis berbeda seperti itu. Nah nanti ngeprintnya juga tinggal sekali print, nggak perlu kita ngeprintnya satu lembar, tapi bisa langsung print sekali saja. Nah seperti itu cara kita membuat mailing untuk surat. Di sini ada ini tolong diturunkan Bu ya. Kalau bisa diturunkan, ini menu saya ada di sini. Kalau ini bisa diturunkan. Nggak jalan, mati lagi. Halo Bu, Assalamualaikum, lanjut Bu. Layarnya mati, kenapa Bu? Ini kalau bisa diturunkan, kalau bisa. Di sini ada menu di bawahnya ini. Di belakang lah ini ada di belakang sini ada menu untuk ngeprint Bu ya. Jadi di belakangnya ini ada menu gunanya untuk ngeprint, all print, nanti akan semua tercetak. Kalau misalkan 1000 halaman ya langsung 1000 halaman. Nah itu kira-kira seperti itu kalau membuat surat yang berbeda. Nah bagaimana kalau kita mau membuat soal yang berbeda? Caranya sama Bapak Ibu, caranya sama. Kalau saya misalkan membuat soal yang berbeda seperti ini, misalkan saya membuat soal, misalkan siswa saya 40, saya buat soal 40 itu semua siswa soalnya berbeda tapi kompetensinya sama atau tingkat kesulitannya sama. Itu bisa, caranya kita bedakan semua itu dari menggunakan mailing ini. Jadi misalkan kita mau punya misalkan kita mau ujian, siswa di kelas saya ada 40. Nah, semua siswa memegang soal yang berbeda-beda dari 40 soal itu, tetapi mempunyai tingkat kesulitan atau kompetensi yang sama. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan mailing ini tadi. Nah, itu kalau bedanya, kalau kita menggunakan online biasanya kan diacak hanya nomornya. Tapi kalau kita menggunakan ini, soal yang menggunakan mailing ini, kita bisa mengacak isinya. Artinya suratnya soalnya itu nanti setiap anak berbeda tetapi mempunyai tingkat kesulitan dan kompetensi yang sama. Kira-kira seperti itu fungsinya mailing ini. Selain menggunakan untuk membuat surat, juga digunakan untuk membuat soal yang berbeda-beda kepada siswa kita, sehingga siswa itu akhirnya nggak bisa menconteng atau meniru jawaban punya kawannya, karena soalnya pun setiap soalnya berbeda.
Ya itu kira-kira sebagai contohnya seperti ini. Saya guru matematika waktu itu, saya mempunyai soal yang ini ada pilihan, ada IC, ada pilihan ganda, ada IC, ada pilihan ganda. Nah kalau ini IC, gampang isinya seperti surat tadi. Tapi kalau pilihan ganda, saya kasih contohnya aja. Nah seperti ini. Misalkan saya punya soal nomor 6 ini pilihan ganda. Dari Daya Murni menuju Pulung Kencana terdapat 3 pilihan jalan. Dan dari Pulung Kencana menuju SMK 1 ada 4 pilihan jalan yang tidak bisa dilewati. Maka banyak pilihan jalan yang bisa dilalui. Dari Daya Murni menuju SMK 1 adalah sekian pilihan. Nah ini angka 3-nya ini bisa kita ganti-ganti untuk seluruh siswa. Nah kalau siswanya 40, berarti kita membuat angka ini 40 jenis gitu loh. Nah, maaf, nanti tergantung di tabelnya tadi itu tergantung kebutuhan ini. Kita buat kebutuhannya nanti di tabel Excel. Saya buka lagi Excelnya seperti tadi. Kita buat tabelnya harus sesuai dengan isian yang mau diisi tadi. Sehingga ketika kita klik semua sudah jadi soal 40. Kalau siswanya 40 soal itu berbeda semuanya. Itu saja Bapak Ibu kira-kira penjelasan saya, karena waktunya kayaknya sudah 1 jam ini, nanti setengah jam maksud saya. Khawatir nanti banyak yang nggak masuk, malah nggak ngerti sama sekali. Silakan materi itu kira-kira idem maksud saya, antara soal dengan surat tadi sama, hampir sama. Surat dengan sama, intinya ini bisa kita ganti berbagai macam tergantung dari tabelnya tadi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan waktu. Kalau saya jelaskan semua insya Allah juga nggak bisa selesai. Sementara juga sinyal dan gangguan macam-macam tadi menghambat kita. Semoga ini tebaan saya salah. Mungkin Bapak Ibu di antara kita yang hadir sini bisa bertanya atau mungkin protes ataupun mungkin apa ya kurang jelas, mohon untuk berbagi atau saling menanya. Kalau saya jawab nanti ya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya mohon nanti kita cari jawabannya. Oke, terima kasih sementara Bu Nur Lutfi dan Bu Sujilah. Penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata nama kita akan bisa loh dari langsung jadi. Halo Pak Joko. Halo, suaranya putus-putus. Halo. Halo. Ini pertanyaan dari Kak. Iya, gimana Bu? Halo. Bisa dengar? Ya, dengar Bu. Kata nama dan lainnya yang halo. Dengar? Ya. Bisa dengar suara saya Pak? Bisa Bu. Ini ya saya lanjutkan ya. Nggih. Untuk data nama dan lainnya yang akan di merger, apakah bisa diletakkan di file Word Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk yang mau dijadikan mailing ini kita harus menggunakan Excel ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dokumennya, suratnya ataupun soalnya tadi berupa dokumen di Word, tetapi untuk ngisinya yang digunakan untuk mailingnya tadi itu harus kita buat tabel di Excel, sehingga namanya mailing tadi daftarnya atau daftar tujuan, daftar nama dan sebagainya tadi dibuatnya di Excel. Tidak bisa kalau kita buatnya di Word, karena
Karena apa ya, selain kalau saya juga salah kalau langsung menjawab nggak bisa ya. Saya belum mencoba yang jelas. Kalau di Word saya belum mencoba. Kita buat tabel di Word gitu belum mencoba. Cuma setahu saya kita buat tabelnya di Excel gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, berarti semua harus diisi di Excel dulu baru nanti ngimpornya di Word gitu Pak ya? Iya, bukan diimpor ya, di mailing gitu. Materinya di mailing, ya bukan diekspor. Terus nanti kalau misalkan ada perubahan, kita bisa langsung edit resipiennya ini Bu ya. Edit resipiennya ini. Oke. Kan barangkali ada yang mau bertanya. Monggo jika saya buka ini. Silang Bu. Ya. Monggo bisa dibuka sendirinya juga bisa. Selain saya buka ini juga. Bapak Ibu yang lain barangkali untuk ada pertanyaan, barangkali kalau misalkan lalu langsung nggak bisa. Kalau saya ini ada pertanyaan Pak. Iya Bu. Ada satu pertanyaan dari Strip Tono. Cara mengedit resipiennya apa? Oke. Cara edit resipien. Cara mengedit resipien. Oh iya. Pertanyaan dari Pak Mursyid Hadi Utomo. Kita praktekkan kalau Pak Mursyid ya, Pak Edi ya. Tak panggil Pak Edi aja lah. Bagaimana untuk mengedit resipien? Edit, iya betul. Halo? Pak Joko. Halo. Iya. Enggak saya matikan malah ini silang sendiri ini. Coba saya buka. Nggak bisa ngomong. Saya enggak mood tapi silang sendiri ini. Coba saya buka dulu. Iya Pak Joko mati. Iya. Ini tadi kan mati sendiri ini. Coba saya buka. Halo Pak Joko. Halo. Sudah Suara saya hilang. Sudah Pak. Halo. Tadi silang dengan sendirinya. Ini tadi sudah saya buka. Halo. Iya Pak. Lanjut ya. Untuk Pak Edi, bagaimana cara mengedit resipien atau mengedit isinya tadi? Kita klik dulu ya Pak Edi ya. Kita klik edit resipien. Edit resipiennya kita klik. Nah, seperti ini. Di sini semuanya tercentang ya Bapak ya, tercentang ya. Nah, jadi tercentang. Nah, dipastikan ini semua tercentang ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mengeditnya? Misalkan kita mau mengganti tujuannya gitu ya. Nah, ini kita editnya pilih resipiennya. Kita cari file resipiennya lagi. Selain data ini, tadi kan datanya contoh data mailing tadi ya. Kita cari di file resipien, pilih file resipien lagi, kita pilih lagi. Ya. Terus ya.
Kalau kita punya data yang lain biasanya terpilih di sini, tapi karena ini nggak ada, hanya satu, ya berarti nggak bisa gitu. Atau kita mulai dari sini juga bisa ya, select resipien ini ya. Dari memilih resipien, kita gunakan yang di luarnya, misalkan use existing. Use existing, kita cari yang di luar data ini tadi bisa juga. Kita buka juga bisa. Misalkan saya mau cari datanya di lain data tadi. Ya kita cari data yang lain, misalkan. Contohnya saja ya. Misalkan saya cari datanya yang lain, misalkan ada di mana ya? Saya carikan contohnya di sini aja lah. Saya carikan misalkan datanya ada di KUB misalkan ya. Saya coba aja. Nah, misalkan data tagih di sinilah misalkan. Kita pilih datanya aja, misalkan data kwitansi, misalkan sajalah. Nah, saya contoh berarti kan sembarang ya, nanti bisa diedit-editnya. Misalkan saya mau memilih data kwitansi di bulan Maret 2020 ya, kita klik namanya file tadi. Kita remove, iya, kita oke. Dan seterusnya. Oh, nggak valid karena nggak sesuai dengan isinya ya tadi ya, nggak sesuai dengan isinya, jadinya harusnya datanya harus sama tetapi beda file gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang berbeda nggak bisa, ternyata nggak bisa. Nah ini akhirnya jadi error ternyata kan. Kalau tabelnya nggak sama akhirnya jadi error. Tapi kalau datanya sama ini jadi nggak error. Ini tadi kan antara file yang dituju dengan file yang baru berbeda. Tapi kalau filenya itu maksudnya kolom-kolomnya sama, insya Allah nggak masalah. Termasuk di sini kan tadi ada ini berbeda lagi akhirnya kan. Nah itu kesalahan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf itu tadi. Jadi contohnya contoh yang salah. Tapi intinya kalau Bapak nanti mau mengedit alamatnya, linknya, maka harus kita buat kolomnya yang sama. Itu sementara jawab saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang pas gitu ya. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Barangkali masih ada lagi satu pertanyaan lagi. Tetapi masih ada satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, ya kita sudah selesai. Kalau tidak ada, saya akhiri. Untuk mungkin di ini Bu, di chatnya barangkali masih ada pertanyaan. Saya lihat sudah kosong. Oh, sudah kosong. Ya, yang terakhir dari Pak Mursyid tadi, yang terakhir tadi. Berapa orang Bu? Ya. Resipiennya Bu? Sekarang pengetesan, tapi keluar masuk Pak. Yang jelas tadi 9, 10 ya. Oh iya ya. Akhirnya ya. Nggak apa-apa. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih untuk Pak Joko yang hari ini sudah menyampaikan tentang mailing. Jadi kita bisa mengetahui 1 per jam nanti menghasilkan hasil yang banyak. Ya. Kalau biasanya kita harus mengatur satu-satu, saya juga baru tahu. Ini kita tinggal satu, duluan apa bukan Kak ya? Iya. Terima kasih untuk ilmunya. Artinya saya sebagai moderator di kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko dan saya kembali ke selaku hostnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah belajar kita hari ini sudah belajar tentang mailing
Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Joko yang telah menyampaikan pembelajaran kepada kita semua sehingga kita mendapatkan ilmu tentang mailing. Nanti sekiranya Pak mungkin di grup materinya tadi barangkali bisa seperti itu, dan terima kasih juga kepada Bu Sujila yang telah menjadi moderator kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melaksanakan